Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sultan Agung Nurul Alam, mahasiswa Ilmu Politik semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 3312421174. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah agama Islam, yaitu membangun paradigma nurani. Kita masuk ke pendefinisian terlebih dahulu. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang sudah bisa dipercaya. Dengan begitu, paradigma Qurani merupakan cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Lalu kita masuk ke sumber historis dan sosiologis paradigma Qurani. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang dikenal dengan masa keemasan Islam. Disebut demikian karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Jika dikaji secara mendalam, salah satu faktor penting yang menjadikan Islam berada dalam keemasannya adalah karena umat Islam pada saat itu menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan mereka. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi role model dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku Rasulullah adalah aktualisasi Al-Quran, sehingga Al-Quran sendiri meneguhkan tentang kondisi ini. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Banyak masyarakat pada masa keemasan Islam yang memuliakan para ulama dan ilmuwan. Oleh karena itu, ulama dengan keilmuan dan akhlaknya menjadi panutan dalam keseharian. Fatwa para ulama bukan hanya ditaati oleh masyarakat, tetapi juga oleh para raja dan semua lapisan masyarakat. Kita masuk ke esensi dan urgensi paradigma Qurani. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada beberapa macam alasan mengapa Al-Quran diturunkan. Dua diantaranya yaitu untuk meluruskan akidah manusia dan untuk meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qurani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam, agar umat Islam tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Umat Islam akan maju jikalau Al-Quran menjadi tuntunan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan. Umat Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi jikalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupannya. Dunia Islam telah masuk ke fase modern. Kiranya pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi perlu dikaji. Menurut Al-Faruqi, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali pada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkannya dengan langkah sebagai berikut, yaitu pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan mengukuhkan identitas Islam. Dan yang ketiga, mengatasi persoalan dengan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Kita masuk kesimpulan dan pendapat saya pribadi. Kita telah melihat fakta sejarah bahwa ada kemajuan, perkedamaian, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Bagi saya, kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran, sebagaimana umat pada masa keemasan Islam bersikap terhadap Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.